Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PowerPoint presentasi ini dibuat guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah Koperasi Pertanian dengan dosen pengampu Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti, SPMP. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 yang beranggotakan Anggi Dwi Ananda, Alandi Mursalin, Devika Firtatriana, dan Muhammad Alvin Yulianto akan memaparkan materi mengenai sejarah dan perkembangan koperasi Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Baiklah, saya Alandi Mursalin, NIM 1810321055 dari Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis Universitas Muhammadiyah Jember. Sejarah berdirinya koperasi. Koperasi lahir pada permulaan abad ke-19 sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi yang pada saat itu segolongan kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pertengahan abad ke-18 telah melahirkan tatanan dunia ekonomi baru, di mana tatanan dunia ekonomi menjadi terpusat pada keuntungan perseorangan, yaitu kaum pemilik modal atau kapitalisme. Sejarah berdirinya koperasi. Kaum kapitalis atau pemilik modal memanfaatkan penemuan baru tersebut dengan sebaik-baiknya untuk memperkaya dirinya dan memperkuat kedudukan ekonominya. Hasrat serakah ini melahirkan persaingan bebas yang tidak terbatas. Sistem ekonomi kapitalis atau liberal memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya kepada pemilik modal dan melahirkan kemelaratan dan kemiskinan bagi masyarakat ekonomi lemah. Dalam kemiskinan dan kemelaratan ini muncul kesadaran masyarakat untuk memperbaiki nasibnya sendiri dengan mendirikan koperasi. Akhirnya didirikanlah koperasi di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Koperasi memang lahir dari penderitaan sebagaimana terjadi di Eropa pada pertengahan abad ke-18. Di Indonesia pun koperasi ini lahir sebagai usaha memperbaiki ekonomi masyarakat yang ditindas oleh penjajah pada masa itu. Selanjutnya, saya Devika Firtatriana, NIM 18103210039. Perkembangan koperasi di Indonesia terbagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan periode sesudah kemerdekaan. Periode sebelum kemerdekaan terbagi menjadi dua masa, yaitu periode penjajahan Belanda dan periode pendudukan Jepang. Yang pertama, periode penjajahan Belanda tahun 1896 sampai 1927. Masa ini merupakan titik awal dikenalnya koperasi di bumi Indonesia yang dipelopori oleh seorang patih pamung praja bernama Raden Aryawira Atmaja, yaitu dengan mendirikan suatu bank simpanan untuk menolong para priai yang terjerat tindakan soal riba dari kaum lintah darat. Berkat usahanya inilah akhirnya nama koperasi tersebar luas di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun perkembangan koperasi pada saat itu kurang memuaskan karena ada hambatan, namun masyarakat Indonesia terus berjuang dan pantang menyerah. Yang kedua, periode pendudukan Jepang, yaitu tahun 1942 sampai 1945. Sejak bala tentara Jepang mendarat di Indonesia pada tahun 1942, peranan koperasi menjadi berubah dan tidak lagi mencirikan demokrasi. Pada masa inilah, koperasi tidak mengalami perkembangan, bahkan semakin hancur. Hal ini disebabkan karena adanya ketentuan dari penguasa Jepang bahwa untuk mendirikan koperasi harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat, dan izin tersebut justru dipersulit. Selanjutnya, saya Anggi Dwi Ananda, NIM 18103210023 akan menjelaskan tentang perkembangan koperasi pada periode sesudah kemerdekaan yang dibagi menjadi dua masa. Yang pertama adalah masa tahun 1945 sampai 1958. Sejak diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan sehari kemudian Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya. Karena koperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat dan merupakan bentuk organisasi ekonomi yang sesuai dengan jiwa kekeluargaan rakyat Indonesia,
Maka, Gerakan Koperasi Seluruh Indonesia mengadakan kongres yang pertama pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dari beberapa keputusan penting yang diambil, salah satunya adalah menetapkan bahwa pada tanggal 12 Juli dijadikan sebagai Hari Koperasi, yang bermakna sebagai inti bertekad dari seluruh bangsa Indonesia melaksanakan kegiatan perekonomian melalui koperasi. Selanjutnya adalah masa tahun 1958 sampai 1965. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, maka pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 60 Tahun 1959 sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958. Dalam peraturan ini ditentukan bahwa pemerintah bersikap sebagai pembina, pengawas perkembangan koperasi Indonesia. Perkembangan selanjutnya pada tahun 1960 keluarlah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1960 yang isinya antara lain adalah menentukan bahwa untuk mendorong pertumbuhan gerakan koperasi harus ada kerjasama antara jawatan koperasi dengan masyarakat dalam satu lembaga yang disebut Badan Pergerakan Koperasi atau Bapengkop. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Yulianto, NIM 1810321045. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan koperasi pada periode sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, 1. Perkembangan koperasi mengalami banyak rintangan dan hambatan. 2. Masyarakat Indonesia diperbodoh oleh bangsa penjajah. 3. Segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan perkembangan koperasi dibatasi oleh peraturan dari bangsa penjajah. 4. Koperasi yang dibentuk berasaskan ke komunisme dan ribarisme. Sesudah kemerdekaan. 1. Setelah kemerdekaan, koperasi Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. 2. Masyarakat mulai maju dan mulai mendalami ilmu koperasi. 3. Segala bentuk tindakan yang berkaitan dengan perkembangan koperasi tidak lagi dibatasi oleh peraturan dari bangsa lain. 4. Koperasi yang dibentuk berasaskan demokrasi. Persamaan. 1. Pengetahuan dan keterampilan para anggota dan pengurus masih sangat terbatas mengenai koperasi. Sikap pantang menyerah untuk terus mengembangkan koperasi di Indonesia. 3. Pada dasarnya koperasi di Indonesia baik sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan sama-sama masih belum maju seperti halnya yang diharapkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.